Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kami puji dan muliakan nama Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan boleh memberkati dan memelihara kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh kami mengerti, bahkan kami imani dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang boleh menyapa kita pada saat ini dari Lukas pasalnya yang ke-17, ayat pertama sampai ayat yang ke-19. Lukas pasal 17 ayat pertama sampai ayat yang ke-19. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan. Berbicara tentang iman, setiap orang pasti memiliki
pengertian, pemahaman, bahkan pengalaman-pengalaman rohani yang berbeda tentang iman. Iman adalah keyakinan. Keyakinan ataupun kepercayaan. Kalau kita katakan iman kepada Tuhan, berarti kepercayaanku, keyakinanku kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, keyakinan dan kepercayaan yang dimaksud kepada Tuhan adalah keyakinan kepercayaan yang utuh atau total. Sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Tidak mungkin orang berkata aku beriman kepada Tuhan, tetapi yang dia kerjakan adalah percaya kepada kekuatan-kekuatan dunia. Mengandalkan kekuatan dunia, mengandalkan harta dunia, bukan sebaliknya mengandalkan Tuhan. Tidak akan mungkin orang mengatakan aku beriman kepada Tuhan, tetapi selain dia memuliakan Tuhan, dia juga menyembah berhala. Itu belum beriman secara utuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita, iman yang menyelamatkan. Tidak akan mungkin kita bisa memakai akal, logika maupun nalar kita. Bagaimana Yesus yang tidak kita kenal secara kasat mata dapat menyelamatkan dosa umat manusia. Tetapi karena iman yang ada dalam hati kita, yang dikaruniakan dan dianugerahkan Tuhan kepada kita, itulah yang membuat kita yakin Yesus yang lahir, mati di kayu salib dan bangkit itu telah menyelamatkan dan menebus dosa. Semua karena kasih Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita tidak bisa mengutamakan logika, nalar kita untuk beriman kepada Tuhan. Kita harus percaya dan serahkan hati dan pikiran kita. Tuhanlah yang membuat kita mengerti akan keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, Yesus menasihatkan murid-murid agar mereka mengampuni orang, mengampuni sesama ketika mereka melakukan kesalahan, dan orang yang melakukan kesalahan itu minta ampun, maka kita juga harus mengampuninya. Ketika ada penyesalan, kita harus mengampuninya. Sekalipun 7 kali dalam 1 hari dia melakukan kesalahan dan dia menyesal, kita harus mengampuninya. Murid-murid juga mengatakan pada bagian pertama ini, Tuhan tambahkanlah iman kepada kami. Benar, mengampuni orang itu butuh iman. Tetapi apa kata Yesus? Ketika imanmu sebesar sebiji sesawi saja, engkau akan dapat mengatakan kepada pohon ara ini, terbantulah dan tertanamlah di laut, maka dia akan taat kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, berbicara tentang iman bukan persoalan besar, imanku besar. Iman itu tidak diukur dari ketika kita melakukan segala sesuatu yang mungkin menurut kita baik. Tetapi iman itu, ketika iman itu kecil, maka maknanya sangat luar biasa. Kecil dan berkualitas. Maka segala sesuatu yang kita inginkan,
yang kita butuhkan, yang kita gumulkan, maka akan diberikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sering kita mengatakan, aku beriman, tetapi kualitas iman kita belum teruji. Apakah kualitas iman kita sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita? Jadi Yesus katakan kepada murid-murid, sebesar sebiji sesawi saja imanmu, engkau dapat mengatakan kepada pohon ara itu, terbantulah dan tertanamlah di dasar laut, dan dia akan taat kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, itu iman yang dapat mengubahkan, yang dapat memerintahkan, yang dapat mentaati apa yang kita katakan ketika iman itu ada dalam hidup kita. Iman yang berkualitas. Yang berikutnya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus mengajarkan murid-murid untuk menjadi hamba yang rendah hati. Hamba yang melakukan segala tugas dan tanggung jawabnya karena memang itu sudah menjadi bagiannya. Sehingga tidak ada lagi sungut-sungut dalam melakukan pekerjaan dan tugas tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Bahkan ketika tuannya tidak mengucap syukur kepada dia, dia tidak pernah mengeluh. Di sana terlihat seorang hamba yang rendah hati. Murid-murid diajarkan untuk menjadi murid yang rendah hati, hamba yang rendah hati, hamba yang melakukan segala sesuatu yang memang harus mereka lakukan dan kerjakan. Walaupun mereka tidak mendapatkan balasan dengan ucapan syukur dari banyak orang. Kerendahan hati diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Ya, bagian pertama tadi iman. Yang kedua kerendahan hati. Dan bagian yang terakhir, ketika Yesus menyembuhkan 10 orang sakit kusta. 10 orang sakit kusta ini teriak kepada Yesus, Yesus Guru, sembuhkan kami, tahirkan kami. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada iman. Di tengah jalan, Bapak, Ibu, saudara, ke 10 orang kusta tadi semua sembuh. Tetapi ketika mereka sembuh, hanya 1 orang yang datang kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur, tersyukur dan memuliakan Tuhan dengan suara yang keras. Dia bersyukur. 1 orang itu adalah orang Samaria. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa kata Yesus? Bukankah semua yang ke-10 itu tahir? Mengapa hanya orang asing ini saja yang kembali kepadaku? Mana yang 9 lagi? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus memberikan apresiasi kepada orang Samaria itu. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Orang Samaria tadi merasakan kesembuhan yang dia terima itu bukan karena kekuatannya, bukan karena kebetulan, tetapi ada kuasa Tuhan yang dia rasakan sehingga dia kembali kepada Yesus mengucap syukur. Di sana terlihat iman dari orang Samaria sehingga Yesus katakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apakah kita seperti orang Samaria yang seorang ini? Atau 9 orang Yahudi tadi merasakan anugerah Tuhan, lupa akan kebaikan Tuhan? Kita merasa menganggap itu semua karena kuat dan gagah kita. Kita harus bisa seperti orang Samaria tadi,
Kesembuhan, mujizat, anugerah yang dia rasakan itu semua berasal daripada Tuhan. Sehingga dia datang bersyukur kepada Tuhan. Yesus katakan, pergilah, imanmu menyelamatkanmu. Bukan hanya kesembuhan yang didapatkannya, tetapi imannya juga yang menyelamatkan dia. Ini poin yang penting Bapak Ibu Saudara-saudara. Imannya kepada Tuhan, imannya kepada Yesus yang menyelamatkan dia. Dia bukan hanya tahir dari kustanya, tetapi memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita dapat mengampuni orang karena kita punya iman yang kecil? Kalau kita tidak dapat mengampuni orang, berarti iman itu belum ada dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, kalau kita tidak hidup menjadi hamba yang rendah hati, maka sesungguhnya iman itu tidak ada. Seorang hamba memang melakukan apa yang harus dia lakukan tanpa ada paksa, tetapi keluar dari hatinya, mengerjakan semuanya dengan hati nuraninya. Walaupun orang tidak menganggap dia, walaupun orang tidak datang berterima kasih kepadanya, tetapi karena hati seorang hamba yang memiliki kerendahan hati, dia harus kerjakan itu. Dan yang ketiga, ketika iman kita ada, maka kita percaya kehidupan kita ini semua karena anugerah Tuhan. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak datang bersyukur kepadanya, memuliakan dia, dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan demikian sempurnalah. Kita percaya Yesus yang mati di kayu salib itu menyelamatkan dosaku, menyelamatkan semua dosa umat manusia. Ketika kita percaya di dalam Yesus ada keselamatan, ketika kita percaya apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, menolong sesama, melakukan kebaikan, mengampuni sesama, itu semua terlebih karena Tuhan menyelamatkan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari biarlah Tuhan yang memberkati hidup kita, bahkan tetap memelihara iman percaya kita. Mari, agar iman kita tetap di dalam Tuhan, tetaplah bergumul dalam persekutuan, dalam doa dan renungan firman Tuhan, dalam persekutuan dan puji-pujian, sehingga iman kita tetap bertahan. Dan iman itulah yang menyelamatkan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur firman-Mu telah memberkati kami ya Tuhan. Kami diingatkan, diajarkan pada hari ini, ketika kami punya iman kepada Tuhan sebagai juru selamat kami, maka kami memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk bisa mengampuni, ajari kami untuk bisa merendahkan hati kami, ajari kami juga untuk bisa mensyukuri setiap berkat Tuhan dan datang kepada Tuhan bersyukur memuliakan Tuhan. Roh Kudus-Mu yang mampukan kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.